Selamat pagi. Pertama saya ucapkan kepada teman-teman. Saya yang bernama Elisa El Purba dengan NIM A1C3200030 dari kelas reguler A 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua topik dari fisika modern, atom dan elektron banyak yang saya pilih dari 7 topik dari makalah yang sudah saya buat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Purwaningsi SSI MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang larangan asas Pauli. Nah, seperti yang kita lihat pada PPT di layar ini, bahwa asas larangan Pauli adalah prinsip mekanika kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Austria Wolfgang Pauli pada tahun 1925. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, untuk elektron pada atom tunggal, aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki kuantum yang sama. Nanti untuk gambar yang aturan ini akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya, yang dimana pada aturan ini tidak ada dua elektron yang berada pada N, L, dan M. Kedua elektron yang semuanya sama, maka Ms haruslah berbeda, sehingga kedua elektron tersebut memiliki spin yang berlawanan. Secara lebih umum, tidak ada dua fermion identik atau partikel dengan spin pecahan boleh menduduki keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Yang artinya di sini adalah dalam suatu kotak konfigurasi elektron nanti tidak boleh ada spin tanda panah yang ke atas ataupun memiliki tanda panah yang kedua, yang artinya kedua spin itu harus berlainan arah, salah satu ke atas dan salah satu ke bawahnya. Nah, yang berikutnya yaitu di sini dapat kita lihat tentang tingkatan energi dalam subkulit. Nah, di sini nih yang paling rendah itu adalah pada subkulit S yang memiliki jumlah elektron yaitu 2. Nah, di sini adalah nomor kulitnya memiliki 7 tingkatan. Namun ketujuh tingkatan ini hanya dimiliki oleh subkulit L, sedangkan P itu memiliki tingkatan 2, 3, 4, 5, dan 6, dan D itu 3, 4, 5, sedangkan F itu ada 4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pembagiannya dapat kita ambil dari contoh 7S2 ini, di mana 7 itu menyatakan nomor kulit, sedangkan S itu menyatakan subkulit, dan 2 itu yang dalam pangkat itu menyatakan jumlah elektron maksimal. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini S itu maksimalnya cuma 2, sedangkan P maksimalnya 6, D maksimalnya 10, sedangkan F maksimalnya 14. Jika contohnya nanti ada satu atom yang memiliki konfigurasi elektron yang terakhir yaitu kurang dari jumlah elektron maksimal ini, maka kita bisa mengambilnya dari jumlah elektron yang di sini dengan cara membuatkan sekurangnya lebih dari sini. Contohnya kita bisa membuat 2P5, 2P4. Nah, sedangkan untuk yang kekurangan 7 kita bisa membuat 3D7 ataupun seterusnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa prinsip larangan Pauli itu tidak ada dua fermion identik atau partikel dengan spin pecahan boleh menduduki keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Yang artinya di situ yang sama seperti yang di sini tadi, yang dimana spinnya itu tidak boleh satu arah, melainkan harus berlawanan arah. Yang satu harus positif dan yang satu lagi harus negatif. Nah, seperti ini dapat kita lihat di sini bahwa ini adalah spin. Yang pertama ini adalah konfigurasi elektron yang salah, di mana pada kotak kedua ini spinnya memiliki arah yang sama. Seharusnya itu tidak boleh. Yang sebenarnya pada asas larangan Pauli itu spinnya itu harus satu ke atas dan satu ke bawah, seperti kotak pada nomor 2, konfigurasi elektron pada nomor 2 ini. Jadi yang ini tidak bukan merupakan konfigurasi elektron yang benar. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya saja. Nah, di sini tuh contoh soal yang dapat kita ambil itu pada ion besi dengan Fe3 positif. Seperti yang kita tahu bahwa besi 26. Dapat kita lihat di sini konfigurasi elektron 26. Oke, konfigurasi elektron 26. Nah, seperti ini yaitu dapat kita lihat konfigurasi elektron 26, sedangkan ionnya yang tadi itu memiliki Fe3 positif, yang artinya jika dari sini konfigurasi elektron itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Jika kita tambahkan yang
elektron-elektronnya ini, maka itu akan berjumlah dengan, nah kita diberitahu di sini bahwa ionnya itu memiliki Fe3 positif, yang artinya jika di sini 20 kurang sebanyak 3, berarti yang di sini ionnya hanya tinggal sebanyak 23, yang artinya di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d5. Seperti ini tadi adalah yang saya katakan tadi, jika salah satu kurang di sini, jika contohnya yang kurang adalah 4, maka yang bisa kita ambil adalah 2p4 dan seterusnya. Nah, di sini di contoh soal ini yang kekurangan adalah 5. Maka yang bisa kita ambil adalah 5 karena proses pengambilannya harus secara berurutan, tidak boleh karena kurang 5 berarti yang diambil dari sini. Itu tuh diambil secara berurutan dari sini ke sini, seperti itu. Maka yang kurang adalah 5. Konfigurasi elektron ion yang tidak berpasangan itu adalah di 5. Mengapa? Karena pada nantinya di 5 ini dapat kita lihat bahwa kotak yang terakhir itu nanti hanya akan ada tinggal 1. Sedangkan teman-teman yang lain itu berpasang-pasangan, sehingga yang satu ini tidak akan memiliki pasangan. Dapat kita lihat seperti ini. Oke, seperti ini. Harus kita ketahui juga bahwa penempatan spin ini dalam satu kotak itu hanya berjumlah 2 saja, tidak boleh lebih atau kurang. Nah, jika lebih maka akan ditambahkan pada kotak-kotak yang lainnya seperti ini. Nah, konfigurasi elektron pada ion Fe3 positif ini yaitu yang berjumlah 23 dapat kita lihat di sini, yaitu konfigurasi elektron terakhir yaitu 3d5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kotak yang terakhir ini tidak memiliki pasangan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa elektron yang tidak berpasangan itu adalah 3d5. Jadi seperti itu teman-teman cara pengerjaannya. Baiklah, untuk topik yang kedua itu saya mengambil tentang momentum sudut, yang dimana momentum sudut secara intuitif mengukur berapa besar momentum linear yang diarahkan di sekitar satu titik yang tertentu yang disebut dengan titik pusat momentum dari sudut. Nah, yang artinya di sini adalah momentum sudut itu diambil dari titik pusat. Jika ada satu contoh lingkaran, maka yang diambil adalah dari titik pusatnya yang di sini. Oke, baiklah kita teruskan lagi. Nah, rumus matematika sederhana untuk momentum sudut dari satu partikel terhadap pusat tertentu itu digunakan rumus L sama dengan R kali P, yang dimana L adalah momentum sudut dari partikel, sedangkan R adalah posisi dari partikel yang dinyatakan sebagai vektor perpindahan dari titik pusat, dan P adalah momentum linear dari partikel tersebut. Nah, ini adalah dalam bentuk masih linear, bukan dalam bentuk lingkaran. Sedangkan di sini benda yang bergerak lurus mempunyai momentum yang dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dalam bentuk kilogram meter per sekon, M adalah massa dalam bentuk kilogram, sedangkan V adalah kecepatan dalam bentuk meter per sekon. Di sini dapat kita lihat analog dari linear dan sudut. Nah, jika di sini tadi adalah L sama dengan R kali P, itu adalah merupakan linear. Di sini kita akan membuatnya ke dalam momentum sudut, seperti gambar yang tadi kita buatkan ini, bahwa ini adalah momentum sudut untuk sudutnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini nanti momentum sudutnya dalam bentuk seperti ini, contohnya itu adalah lingkarannya itu. Nah, di mana P adalah analognya dengan L, M analognya dengan I, dan V analognya dengan W. Perlu kita ketahui bahwa analog sendiri adalah persamaan, cuman dalam bentuk bidang yang berbeda. Jika bentuk linear itu dalam bidang datar, maka momentum sudut itu dalam bentuk volume. Jadi analog itu masih tetap satuan, cuman mereka berbeda dalam bentuk bidangnya. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, untuk rumus yang dapat kita gunakan yaitu adalah L sama dengan I kali W, di mana I adalah momen inersia seperti yang kita ketahui, yaitu MV
dikali R, di mana L adalah momentum sudut, ini momentum sudut, I adalah momen inersia, yang artinya LI kali W ini adalah dalam bentuk sudut, seperti ini, bukan dalam bentuk linear lagi. Nah, sedangkan I adalah momen inersia, W adalah kecepatan sudut atau omega, M adalah massa, V kecepatan linear, dan R adalah jari-jari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengambil salah satu contoh yang sudah saya ambil dari buku dan akan kita bahas di sini. Nah, sebuah roda mempunyai massa 40 kg dengan diameter 120 cm, berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Nah, besar momentum sudutnya adalah, dapat kita hitung di sini, momentum sudut. Oke, dapat kita lihat di sini bahwa kita kalau mengerjakan soal itu terlebih dahulu kita buat yang diketahuinya. Nah, yang diketahui di sini, diketahui pertama itu adalah massanya M sama dengan 40 kg, sedangkan diameternya adalah 120, yaitu diameternya 120 cm, yang artinya kalau dalam suatu lingkaran itu berarti kita harus mencari R, yang dimana R-nya adalah 60 cm atau sama dengan 0,6 meter, karena satuan yang kita gunakan dalam mencari itu adalah meter. Nah, sedangkan setelah ada diameternya itu ada yang dinamakan dengan omega. Seperti kita ketahui, omega Nah, omeganya di sini yaitu 5 radian per sekon. Oke, sekarang yang ditanya ialah momentum sudut. Momentum sudutnya kita lakukan penjelasannya. Pertama, untuk mencari momentum sudut itu kita mencari momen inersianya dulu. Yang sudah ada pada rumus, yang dimana momen inersia itu adalah M dikali dengan jari-jari kuadrat. M kali jari-jari kuadrat, seperti ini. Jari kuadrat. Oke, baiklah, kita langsung. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa M-nya adalah 40 kilo. Sedangkan untuk omeganya itu, sedangkan jari-jarinya ialah 0,6, berarti 0,6 dikali dengan 0,6, berarti hasilnya adalah 40 kali 0,6 yaitu 14,4 kilogram meter kuadrat. Nah, setelah kita mencari momen inersianya, kita langsung mencari momentum sudutnya. Momentum sudut dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu L sama dengan momen inersia dikali dengan omega. Dikali dengan omega. Dikali dengan omega. Oke, dapat kita selesaikan. Bahwa momen inersianya tadi adalah 14,4 kilogram meter kuadrat dikali dengan omega yang sudah ditentukan, yaitu 5 radian per sekon, sehingga hasilnya ialah 72 kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, jadi dari soal ini dapat kita tentukan bahwa momentum sudutnya yaitu adalah 72 kg meter per sekon dengan rumus yang sudah ada, yang sudah saya jelaskan di atas tadi itu dengan cara seperti ini.
Oke, baiklah teman-teman, demikianlah presentasi yang saya lakukan untuk kali ini, yaitu tentang momentum sudut dan juga asas larangan poli. Semoga dapat bermanfaat. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Dr. Sri Purwaningsih, SSI, MSI. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.